Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari menaikkan pujian kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kehidupan hari ini Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita dari Zakaria 9 ayat yang ke-9 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Zakaria 9 ayat yang ke-9 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sedemikian firman Tuhan dari Zakaria 9 ayat yang ke-9 dengan topik renungan harian kita hari ini, lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria adalah seorang nabi yang hidupnya bersamaan dengan hidup Nabi Hagai, di mana pada masa itu bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan di Babel dan mereka mulai membangun Yerusalem kembali. Dan di tengah-tengah mereka telah kembali ke Yerusalem dan kembali membangun Yerusalem, ada banyak sekali tantangan-tantangan, pergumulan hidup, persoalan yang mereka hadapi dalam pembangunan Yerusalem itu. Saudaraku, di tengah keadaan sedemikian, sungguh mereka sangat membutuhkan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan yang membawa damai sejahtera. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Ada dua hal yang dia sampaikan dari teks ini. Yang pertama, ya, Nabi Zakaria hendak menyampaikan bahwa seorang raja akan datang, ya, akan datang melawat umatnya. Dengan dia mengatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang. Tentu kedatangan seorang raja, terlebih lagi kedatangan seorang raja yang diurapi, yang membawa kedamaian bagi mereka, itu menjadi suatu sukacita yang sangat besar bagi mereka. Ya, suatu sukacita yang sangat besar, sehingga bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, karena mereka sangat membutuhkan seorang raja yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang kedua,
apa yang hendak dikatakan, yaitu Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mau menggambarkan karakteristik raja yang datang itu adalah seorang yang adil dan jaya, yang akan menyelamatkan mereka, seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena secara umum raja yang datang adalah dengan mengendarai kuda. Tetapi di sini Zakaria menggambarkan bahwa dia akan datang dengan mengendarai keledai yang beban yang mudah, keledai yang lemah lembut. Ini menyatakan kerendahan hati raja yang rendah hati. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu apa yang hendak diajarkan melalui firman Tuhan, yang pesan yang hendak disampaikan melalui firman Tuhan ini, ya, di dalam kita menjadi orang-orang yang setia mengikut Kristus, terlebih pada masa Advent ini, dalam penantian Kristus datang yang kedua kalinya juga, kita diajak, kita didorong untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang membawa damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat, merefleksikan dalam hidup kita. Apakah kita adalah orang-orang yang menanggapi sesuatu masalah dengan kelemah lembutan, atau ketika ada pergumulan kita datang menjadi pembawa damai sejahtera, ataukah kita datang menjadi pembawa prahara? Sungguh ini menjadi suatu perenungan yang sangat dalam bagi kita, yang mendorong kita agar dimanapun kita berada, ya, kita menjadi orang-orang yang penuh kasih, penuh dengan kelemah lembutan, dan menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera ke sekitar kita. Karena kedatangan Kristus juga adalah memperdamaikan kita manusia dengan Allah, sehingga kita beroleh damai sejahtera, keselamatan, beroleh kedamaian dalam hidup kita. Dan ingat bahwa orang-orang yang rendah hati akan selalu berekspresi dengan kelemah lembutan. Orang-orang yang rendah hati akan selalu membawa kedamaian. Karena itu jadilah orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang rendah hati, yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari kita menaikkan pujian kita kembali kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali, dan pada masa Advent ini, masa-masa penantian kedatangan Kristus, mari kita menaikkan pujian kita, Kau yang lama dinantikan. Mari kita bersatu dalam doa. Pada masa penantian kedatangan Kristus dalam hidup kami saat ini, ya Tuhan, kami didorong untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang rendah hati, yang membawa damai sejahtera. Ya Tuhan, mampukan kami semua untuk menjadi orang yang penuh kelemah lembutan, kerendahan hati, membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Sehingga dengan demikian kami bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Ya Roh Kudus, mampukan kami melakukannya. Di tengah mungkin ada banyak juga pergumulan hidup, kuatkan, teguhkan kami untuk tetap tenang di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap
rendah hati, dan tetap setia, berdamai, sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menjalani hidup kami hari ini. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini. Berikan kesehatan, damai sejahtera, berkati setiap usaha pekerjaan. Kami semua jemaat Tuhan mampukan bekerja seperti untuk Tuhan. Ada banyak tantangan pun kami hadapi. Kami percaya Roh Kudus menguatkan kami. Anak-anak kami, masa depan hidupnya, pendidikannya, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Yang sedang ujian akhir semester, Tuhan juga yang menolong. Sehingga anak-anak kami tetap mengandalkan Tuhan. Pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, boleh tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Demikian juga kami khusus mendoakan semua saudara-saudari kami yang terdampak bencana alam dimanapun berada ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan, pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang melalui kerendahan hati, kelemah lembutan yang ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika kita menjalani semua aktivitas kita hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya tetap patuh protokol kesehatan, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan dari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.